muncul begitu banyak rantai nih dari dalam badannya dia, kayak si Saito tuh, sesosok iblis yang keluar dari dalam tubuhnya si Mahiru. Itu tubuhnya Mirai dari punggungnya si Kimizuki diambil dan langsung ditusuk di dadanya. Keluar Ferit dari dalam portalnya itu, terus dia nusuk ke arahnya si Saito. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Mesan, selamat kembali di Speak. Jadi kali ini mari kita lanjutin kembali pembahasan manga Warino Seraph-nya. Kita lanjutin dongenginnya. Yang mana aku minta maaf karena aku geser ke hari Senin nih, minggu kemarin hari Sabtu absen dulu karena cukup sibuk sehingga gak sempet take video. Dan itu sebenarnya sudah aku announce, sudah aku umumkan di snap IG ku. Jadi nanti ke depannya barangkali ya jam 6 sampai setengah 7 malam hari Sabtu kok nggak ada uploadan Warino Seraph, silakan tolong dicek di snap IG ku karena pasti aku announce di sana kalau misal aku berhalangan. Oke, jadi itu kita langsung masuk aja ke pembahasannya, dimana tadi udah kalian lihat tipis-tipis di awal. Part kali ini, part ke-18 akan penuh dengan kejutan, twist, dan pengkhianatan. Silakan di like, share, subscribe kalau ingin pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Mari kita mulai ceritanya. Jadi kali ini aku buka dengan, kalau kalian ingat di part kemarin itu ya, part yang paling terakhir kemarin, itu terjadi pertempuran gila-gilaan nih antara dua monster, si Kamadoji sang progenitor pertama sama Rigger Stanford alias Saito mantan progenitor kedua. Nah, di tengah semua pertempuran gila ini, timnya Guren itu, squadnya Guren itu pada bingung nih, pada nyariin Guren. Ini kita lagi porak-poranda kayak gini, lagi kacau. Ini kapten kita kemana nih, si Guren kemana? Maka mereka memutuskan, ayo sekarang kita cari Guren aja dulu. Di sisi lain, kita ngeliat juga di markas JIDA itu ya, ada si Ferit sama si Crowley yang lagi memandangi pertempuran antara dua petinggi vampir ini. Si Crowley tanya nih ke Ferit gitu kan, ini pertempuran gila kayak gini, kita harus ngapain nih? Kita harus mengambil langkah apa ke depannya? Terus si Feritnya bilang, kita tunggu waktu dulu aja, karena sebentar lagi nih bakal ada bocah nama Nari yang bakal ikut meramaikan pertempuran. Aku ingatkan, dulu waktu di awal-awal waktu part berapa ya? Antara part 1 sampai 3 deh. Aku pernah jelaskan apa itu nama Nari. Ini sebuah istilah, sebuah term yang cukup penting di Warino Seraph. Nama Nari itu adalah sebutan untuk manusia yang punya kontrak, punya janji, punya ikatan dengan iblis, dan kapanpun nantinya dia bisa berubah, bisa diambil alih tubuh dan kesadarannya sama iblis. Contohnya ya si Yuichiro, atau contoh lainnya si Guren. Dimana Guren sekarang dia lagi ada di sebuah ruangan sendiri tuh di dalam markas JIDA. Dia berdua dengan si Mahiru itu. Di part sebelumnya Mahiru bilang, ayo kita berubah menjadi iblis. Nah, Guren di situ ketika dia mau melakukan ritual, dia kelihatan agak ragu-ragu gitu. Dia ditanyain nih sama si Mahiru, kamu kenapa? Kamu takut atau gimana? Si Gurennya bilang, andai plan kita ini, rencana kita ini gagal, semua pasti bakal lebih enteng buatku, bakal lebih mudah. Dan dia bilang, memang aku takut. Sejak kecil, sejak umur 5 aku sudah takut. Karena aku nggak pernah bisa melindungi apapun yang berharga, melindungi siapapun yang aku sayangi. Kita ditunjukin sekilas masa kecilnya Guren dengan Mahiru, yang waktu masih bocah itu sudah ketemuan nih. Tapi kelihatannya karena Mahiru kan anggota klan terhormat nih, anggota klan Hiragi gitu kan, maka dia dibawa pergi sama kayak bodyguard gitu lah. Dan Guren nggak bisa apa-apa soal itu. Guren juga bilang, ayahku sendiri juga mati di hadapanku. Dia dipenggal, dieksekusi di depan mataku. Kamu pun ketika dulu masih hidup harus menanggung semua beban sendirian. Aku nggak bisa bantu kamu apa-apa. Akhirnya kamu berubah jadi iblis kayak sekarang. Temen-temenku nggak bisa aku lindungi semuanya. Akhirnya mereka mati. Ketika aku coba hidupkan mereka kembali, aku malah bikin semua orang di satu planet bumi malah mati. Nah, si Mahirunya bilang, kamu jangan menyalahkan diri. Katastrofi alias pemusnahan umat manusia itu, kalaupun nggak ada kamu gitu ya, kalaupun kamu nggak melakukan triggernya dulu, pasti juga akan terjadi gitu loh. Jadi maksudnya nggak usah salahin kamu, itu salah kita berdua. Mahiru bilang kayak gitu sambil meluk si Guren. Dan akhirnya Gurennya memantapkan dirinya gitu ya, dia mencoba melakukan ritualnya. Dia memanggil iblis dari dalam dirinya. Muncul begitu banyak rantai nih dari dalam badannya dia, kayak si Saito tuh muncul banyak banget rantai. Dan di saat itu ketika udah mau masuk ke dalam mode iblisnya dia itu, pintu ruangannya terbuka. Di situ Shinya dan semua tim Guren lainnya masuk datang. Ini ngelihat temen mereka ini, kapten mereka ini tiba-tiba kok ngapain gitu badannya keluar rantai dan kelihatannya pengen melakukan sebuah ritual terlarang.
Semuanya begitu ngeliat itu, terutama sisinya gitu ya, langsung cabut senjata, nembakin itu rantainya, mau mencoba menyelamatkan Guren. Tapi semua rantainya berhasil menghalau peluru dan serangannya itu semua tadi. Dan di saat itu, mereka semua ini, timnya Guren, tiba-tiba bisa melihat sosok Mahiru. Jadi selama ini kan, selama aku jelaskan ini dan selama animenya berjalan dulu kan, kalau ada Mahiru mereka nggak tahu tuh, mereka nggak pernah bisa lihat. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya mereka bisa ngeliat kembali sosok arwahnya si Mahiru. Kaget dong mereka ini, kenapa kok Mahiru ada di sini? Bukannya ini orang udah mati gitu ya? Dan si Mahirunya dia nggak menjelaskan apapun, dia nggak ngasih jawaban apapun, dia cuma bilang jangan hentikan kami, jangan ganggu rencana kami. Sekalipun Shinya dan semua timnya Guren itu udah mencoba menghentikan, tapi tetap aja gagal akhirnya. Guren pun akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadarnya dia, di mana di situ ada si Mahiru tergeletak di tanah dan tancap pedang di dadanya dia. Guren ngeliatin itu dan tiba-tiba dari luka tancapan pedangnya itu muncul tangan, badan, dan akhirnya muncul penuh sesosok iblis yang keluar dari dalam tubuhnya si Mahiru. Ini adalah iblisnya si Guren. Jadi spesialnya Guren adalah dia mungkin satu-satunya anggota GIDA gitu ya, satu-satunya pendekar pedang yang punya dua iblis sekaligus, si Mahiru sama si Noya ini. Jadi iblis itu tadi namanya Noya. Guren pun berubah nih, dia masuk dalam wujud iblisnya dia, ada tanduknya kayak gitu, auranya tuh kekuatannya meluap-luap gitu. Dan di saat itu Gurennya bilang nih ke semua teman-temannya dia, jangan halangi aku, kalau enggak kalian akan kuremukkan. Dan itu dia kayak punya, kalian tahu karakter anime yang punya kekuatan gravitasi gitu biasanya. Jadi dia itu kayak bisa neken anggota squadnya dia tuh kayak diteken dari atas. Di saat mereka lagi nggak berdaya seperti itu, Shinya satu-satunya yang nggak terjatuh. Dia masih berdiri meskipun ada tekanan kuat nih yang neken tubuhnya dia ke bawah. Dia berusaha keras untuk menyadarkan dan menyelamatkan temennya ini tadi, sahabatnya si Guren. Shinya mencoba untuk nembakin senjatanya dia, tapi semuanya nggak berguna dengan kekuatan Guren yang meluap-luap kayak gitu. Semua ditangkis, semua ditepis. Dan saat itu Shinya langsung bilang ke iblisnya dia, si Byakumaru, buat aku minta tolong kasih aku lebih banyak kekuatan. Kita masuk ke alam bawah sadarnya Shinya, dimana dia itu ngobrol dengan wujud penjelmaannya Byakumaru. Selama ini kita lihat kalau dia itu dalam wujud macan gitu ya, harimau. Ini kita lihat dia dalam wujud pria, laki-laki gitu, tapi kayak pakai jubah harimau. Nah si Byakumarunya bilang ke Shinya, enggak, aku nggak mau, aku nggak akan ngasih kamu kekuatan lagi. Kalau enggak, kamu bakal berubah jadi iblis. Jadi kelihatannya si Byakumaru ini cukup sayang dengan Shinya dibanding kalau iblis-iblis lainnya kan nggak sepeduli itu gitu ya. Cuman si Byakumaru bilang kayak gitu, aku nggak akan ngizinin kamu, aku nggak akan ngasih kekuatan lagi karena nanti kamu akan diambil alih tubuhnya oleh aku, oleh iblis. Shinya dengan keras kepala, aku nggak peduli. Aku pengen nyelamatin temanku, aku pengen nyelamatin Guren. Tolong, aku minta tolong banget kasih kekuatan kamu. Si Byakumaru sekali lagi dengan keras kepala juga menolak dan dia itu kayak bingung gitu loh. Kamu tuh kenapa Shinya? Maksudnya selama ini kamu itu cukup rasional, cukup logis, cukup bijak. Ketika ada bahaya mengancam, kamu selalu pergi, kamu selalu lari. Dan kamu itu nggak pernah mau terikat dengan sesuatu. Kamu nggak pernah sepeduli itu loh dengan seseorang atau sesuatu selama ini. Bahkan sedari kamu kecil, ketika kamu harus berlatih dan membunuh semua banyak orang, entah kamu mau terbunuh atau membunuh, kamu tuh nggak pernah punya perasaan seperti ini. Shinya bilang, ya aku pun sebenarnya juga nggak ngerti gitu loh. Ini orang, temanku ini si Guren ini idiot memang, ini orang tuh idiot banget. Dia hidup dalam kehidupan yang sebenarnya serba nggak enak. Dia dilahirkan di klan Ichinose, yang mana klan Ichinose ini ada ya cuman untuk melayani klan Hiragi. Mau segimanapun dia berusaha, segimanapun dia berjuang, hasilnya tetap nggak akan ada, hasilnya tetap nihil gitu loh. Tapi meskipun dia tahu hal itu, dia dari dulu, aku kagum sama dia karena dia selalu mau berjuang. Nggak pernah mau menyerah, nggak peduli dengan keadaan. Andai misal nih, kalau misal aku mati sekarang, mungkin aku akan punya satu penyesalan dalam hidupku. Kalau Guren aja yang kehidupannya kayak gitu, dia mau berjuang, kenapa aku enggak? Maka dari itu, Byakumaru, aku minta tolong sekali lagi, tolong berikan aku kekuatan. Kamu iblis kan, kamu suka dengan keinginan atau desire dari manusia kan? Ini, aku punya desire nih, aku punya harapan, tolong kabulkan harapanku. Aku tidak mau menyerah demi temanku, demi si Guren. Maka dikabulkanlah kira permintaan ini tadi. Shinya pun masuk dalam mode iblisnya dia. Muncul juga ini tanduk dan kekuatannya juga kelihatan meluap-luap. Dia sekali lagi menghujani tembakan ke arah Guren, mencoba menghentikan temannya ini tadi. Tapi semua itu juga nggak berguna apa-apa.
Guren terlalu kuat untuk sisinya. Bahkan sisinya sampai terlempar, terpelanting jauh gitu ya. Berapa kali pun Shinya mencoba menghentikan, nggak pernah bisa. Mau dengan kata-kata, mau dengan serangan, semuanya nggak berhasil. Sampai akhirnya si Guren nusuk dadanya sisinya. Dalam sekilas, dalam sekejap mata, ditusuk terus langsung dilewatin sisinya. Sisinya yang terluka gitu kan, dan semua teman-temannya Guren ini yang lagi ditekan kayak gitu tadi, semuanya ngelihat ini, maksudnya Guren ini kenapa gitu, kok dia seakan-akan berbeda, berubah jadi orang lain. Dan mereka semua ngelihat, gak cuman si Mahiru doang nih, jadi ada Guren, ada Mahiru, dan ada Shinoya. Mereka kan makin bingung gitu, ini siapa gitu, maksudnya kok nambah lagi, ada iblisnya nambah lagi. Dan di situ Gurennya perlu kekuatan tambahan sehingga dia mengeluarkan rantai dari tubuhnya dia, nancep ke tubuh teman-temannya semua ini, dan kekuatan daya hidupnya teman-temannya diserap. Kayak si Saito sebelumnya itu. Meluap akhirnya kekuatannya si Guren dan akhirnya dia keluar tuh. Dan di saat itu sisinya tanya nih gitu, kamu tuh sebenarnya mau apa? Tujuan kamu itu apa? Guren dengan yakin, dengan tegas dia bilang, aku akan menyelamatkan dunia. Kita berpindah keluar, sekali lagi kita ngelihat para vampir nih, si Crowley sama Ferit yang lagi memandangi pertempuran itu. Si Ferit itu lagi ngeluarin pisau salib itu dan dibuat kayak mainan gitu lah sama dia. Si Crowley kan tanya gitu, maksudnya ini orang kok kelihatannya seneng banget gitu, moodnya lagi bagus banget nih, ceria banget nih orangnya gitu kan. Si Crowley kan bingung gitu ya, dia coba tanya nih ke Ferit, itu emang pisaunya buat apa sih? Itu pisau apa sih ternyata? Dan si Feritnya bilang, ya ini sebuah item, sebuah senjata yang fantastis gitu ya, luar biasa, punya kekuatan magis yang luar biasa besar, ada banyak sekali kegunaannya, tapi aku nggak terlalu peduli sih sama hal itu. Yang aku pedulikan adalah kenyataan bahwa ayah kita tuh, si Saito yang lagi bertarung di sana, itu mengincar sekali item ini, pisau ini selama ratusan tahun lamanya. Di saat itu kita berpindah ke bawah, di bawah gedung itu di tanah, di mana semua tuh porak-poranda gitu ya, semua sekte Hyakuya maupun pasukan JID tergeletak di tanah. Di situ ada si Kimizuki, dia gendong adiknya si Mirai dan dia kabur nih, lari sama si Yoichi. Dan si Kimizuki sebenarnya nggak begitu peduli dengan semuanya ini. Yang ada di pikiran dia cuman, entah gimana caranya, aku cuman pengen nyelamatin adikku. Adikku ini prioritasku, aku pengen dia selamat. Nah, di tengah mereka berdua lagi kabur ini, muncul si Guren, tiba-tiba keluar nih si Guren, berada di hadapan mereka, nyegat mereka, dan si Gurennya bilang, Kimizuki, aku minta maaf, tolong turunkan adikmu, aku harus bunuh adik kamu sekarang. Kaget dong Kimizuki, maksudnya apa gitu, maksudnya kenapa Letnan Kolonel Guren kok tiba-tiba ngomong kayak gitu, kok niatannya kayak gitu. Maka Kimizuki sama Yoichi ngeluarin iblisnya mereka, bersiap dalam mode bertempur. Tapi sekali lagi Guren terlalu kuat. Dalam sekejap mata, itu tubuhnya Mirai dari punggungnya si Kimizuki diambil dan langsung ditusuk di dadanya. Kimizuki yang kemudian berbalik dan ngelihat tubuh adiknya ini ditusuk sama letkol-nya gitu kan, histeris lah dia. Ini adikku, kenapa kok kamu jahatin gitu, kenapa kok kamu bunuh, kenapa kamu sakiti dia. Nah, Kimizuki yang lagi histeris ini, dia mau ngeluarin senjatanya dia, tapi ditembak, dihentikan sama si Yoichi. Jadi Yoichi mengerti nih kalau dibiarin pasti jelas akan semakin emosi dia, makin gak terkendali. Maka Yoichi meskipun dia juga kaget, dia juga menangis gitu. Kenapa kok Letkol Guren sekejam itu? Tapi dia mencoba menghentikan temannya ini tadi. Dia tanya nih, dia konfirmasi, kenapa Letkol Guren, kamu kok bisa sekejam itu sih sama si Mirai? Dan setelah itu, si Gurennya nggak menjawab apa-apa, nggak bicara banyak. Tiba-tiba, karena si Mirai ini kan seraf, ketika dia mati, ketika dia ditenangkan, jelas akan muncul pisau dari dalam tubuhnya dia. Sama kayak seraf ke-6 sebelumnya. Muncul tuh pisau salibnya itu, diambil sama si Guren, dan sebenarnya ya ini yang diincar sama Guren. Terus si Gurennya bilang, ini tubuh adiknya Kimizuki ini, kalian bawa, kalian amankan, segera bawa pergi. Dia masih bisa diselamatkan kok. Yoichi yang dengar hal itu tambah kaget gitu kan, ini apa maksudnya? Si Mirai belum mati atau gimana, masih bisa diselamatkan nih dia. Si Gurennya kemudian langsung straightforward, dia to the point bilang, kamu gak usah kebanyakan bicara, udah kamu bawa pergi aja. Dia masih bisa diselamatkan. Sama kayak kakak kamu. Tubuh kakak kamu yang dulu mati itu ada di dalam kapsul yang ada di Kyoto. Yoichi yang gak menduga hal itu kaget dong dia. Sama kayak si Kimizuki, tadi dia menghentikan Kimizuki supaya gak histeris, supaya gak panik. Dianya sendiri sekarang malah histeris. Dia kaget, dia emosi banget gitu kan.
dia nggak menyangka tubuh kakaknya ternyata diamankan di sana, dan dia juga langsung mengeluarkan iblisnya. Dia siap-siap mau nembak si Guren ini tadi. Tapi Guren begitu tahu kalau bakal diserang, dia langsung terbang melesat ke arahnya si Kamadoji sama si Saito yang lagi bertempur di atas langit. Nah, kita berpindah ke pertempuran dua monster ini. Di situ si Kamadoji ngerti nih, karena dia tadi dengar sesuatu, dia dengar ada keributan, dan dia bisa ngerasain gitulah ya, kalau ada sebuah aura kuat yang muncul. Dia tahu nih, ini pasti bagian dari rencananya si Saito. Nah, bener aja tiba-tiba datang nih Guren yang tadi melesat meninggalkan Yoichi tadi. Dia nyampe mengikuti pertempuran antara dua monster ini tadi. Si Guren bisa dibilang memihak ke si Saito ini tadi. Dan kemudian ketika si Guren mau diserang sama si Kamadoji, pakai sabitnya dia, serangannya itu dihentikan nih sama si Noya, iblisnya si Guren itu, sama si Mahiru. Pakai tangan kosong gitu ya, bener-bener ditahan. Si Kamadojinya melihat ada si Mahiru dan ada Noya di depan matanya dia gitu ya. Dia kaget nih. Nah, di tengah kekagetan itu, si Saito-nya bilang, mana pisaunya? Dia tanya gitu ke Guren. Pisaunya yang diambil dari tubuhnya si Mirai ini tadi, dijatuhin lah, dilempar ke arahnya si Saito. Nah, si Kamadoji ngelihat ada pisau salib itu. Dia tahu nih kalau ini pasti bakal dipakai buat nyerang dia. Tapi dia bilang, satu pisau itu nggak cukup buat ngalahin aku. Nah, si Saito yang udah nerima pisaunya yang dari tubuhnya Mirai ini tadi, yang dijatuhin sama Guren, dia ngeluarin dua pisau lainnya. Tiba-tiba tuh secara magis gitu muncul tiba-tiba ada dua pisau lain, sehingga di total ada 3. Dan dia bilang, menurut kalkulasiku sih, menurut perhitunganku, aku yakin kalau satu nggak bisa ngalahin kamu, seenggaknya 3 udah cukup buat menghentikan kamu. Si Kamadoji yang mendengar hal itu tiba-tiba menyerang nih ke arahnya si Guren sama si Saito. Dan saat itu dia masih pede, dia masih cukup pede dengan bilang, percuma, meskipun kamu punya 3 pisau itu, aku masih akan lebih cepat daripada kamu. Si Saito-nya bilang, mungkin betul juga tuh, mungkin aku masih akan kalah cepat dari kamu. Maka dari itu, kelihatannya kalau misal aku makan 3 atau lebih iblis lagi, aku bakal bisa mengimbangi kekuatan kamu. Setelah ngomong kayak gitu, Guren itu kaget. Karena di belakangnya dia, tiba-tiba si Saito udah megang pundaknya dia, keluar taringnya, dan siap menggigit si Guren ini. Kaget itu kan Guren, maksudnya mereka ini udah bekerja sama, beraliansi, tiba-tiba dikhianatin kayak gitu tuh. Terutama si Mahiru sama Noya yang bisa dibilang mereka ini mungkin sejak dulu itu memang sudah punya kontrak nih, udah kong kali kong sama si Saito ini. Kaget gitu kan. Di saat-saat terakhir mereka malah dikhianati. Tapi si Guren yang awalnya kaget, dia bilang cuman bercanda. Tiba-tiba dari belakangnya si Saito muncul ada portal Jigenso yang di part sebelumnya aku jelaskan, kan dikalahin sama si Ferit. Senjatanya dibawa sama si Ferit, dipakai buat buka portal. Ada portal kebuka, keluar Ferit dari dalam portalnya itu, terus dia nusuk ke arahnya si Saito. Si Feritnya bilang, kelihatannya menurut kalkulasiku nih, menurut perhitunganku, 1 pisau aja udah cukup buat menghentikan kamu. Jadi pisau yang dari tadi dipegangin sama Ferit, itu tujuannya buat mengkhianati, buat menyerang si Saito ini tadi. Jadi si Saito niatnya mau mengkhianati, malah dikhianati. Meledaklah si Saito akhirnya, meledak gitu. Dan 3 pisau yang dibawa sama Saito itu tadi akhirnya jatuh, dan itu satu persatu diambil sama Noya, sama Mahiru, sama Guren. Jadi masing-masing pegang pisau salibnya itu, kemudian mereka bikin kayak segitiga gitu ya. Di tengah-tengahnya si Kamadoji, diarahinlah ke arahnya si Kamadoji, dan mereka mau menyegel si Kamadoji ini tadi. Setelah itu kita bahas di part selanjutnya. Jadi itu tadi aku udah bilang ya, ini bakal penuh dengan twist, kejutan, pengkhianatan, dan ya itulah yang terjadi di part kali ini. Benar-benar semakin panas dan akan semakin banyak yang terkuak ke depannya soal Wari no Seraph. Jadi silakan dinantikan di hari Sabtu besok. Oke, silakan di like videonya kalau kalian ingin bahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di-share ke teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa di-follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itterashai minasan.